Episode 6. Menikmati malam minggu. Setelah mengantar Sasa sampai tempat tujuan, melihat keberadaan supermarket saat perjalanan pulang ke apartemennya, ia teringat kalau stok makanan instan dan cemilannya telah habis. Melihat keberadaan supermarket yang terlalu ramai, ia memutuskan pergi ke tempat itu untuk berbelanja beberapa makanan instan dan cemilan. Hari ini aku benar-benar menghabiskan banyak uang hanya untuk belanja. Seumur hidup baru kali ini Noah menghabiskan uang mencapai puluhan juta dalam sehari. Padahal di masa lalu menghabiskan uang sebanyak 5 juta dalam sehari sudah membuatnya menyesal selama berhari-hari. Namun, hari ini bukan sedih telah menghabiskan banyak uang, ia justru sangat bahagia karena mendapatkan uang hadiah dari sistem, yang jumlahnya lebih banyak dari yang ia keluarkan untuk berbelanja. Supermarket yang didatangi Noah menjual semua yang dibutuhkannya, dan tak butuh waktu lama, ia telah mendapatkan semua yang diinginkannya. Saat sedang antri untuk membayar barang-barang belanjaannya, ia melihat gadis yang masih memakai seragam SMA sedang kebingungan. Dan dari apa yang diperhatikannya, ia tahu gadis itu sedang kebingungan mencari keberadaan dompetnya. "Mbak, satukan saja biaya belanjaan adik ini dengan belanjaanku." Noah memutuskan membayar sekalian belanjaan gadis SMA yang terlihat lega saat tahu ada seseorang bersedia membayar barang belanjaannya yang tak sedikit. Wanita yang bekerja di kasir segera menghitung belanjaan Noah. Dan setelah ditotal dengan barang belanjaan gadis SMA, Noah harus mengeluarkan uang sebanyak 1,5 juta untuk membayar seluruh barang belanjaan dirinya sendiri dan barang belanjaan gadis yang ia tolong. "Kak, terima kasih sudah mau bayarin belanjaanku. Itu, apa aku boleh minta nomor handphone kakak, supaya nanti bisa balikin uang kakak?" kata gadis SMA yang tag nama di seragamnya yang bertuliskan satu kata, Zen. Melihat cara Jen meminta nomor handphonenya, Noah tak keberatan memberikan nomor handphonenya padanya. "Kamu boleh menyimpan nomor handphoneku, tapi tidak perlu mengembalikan uang yang sudah aku gunakan untuk membantumu." "Tapi kak, itu uangnya cukup banyak loh. Apakah kakak gak nyesal?" tanya Jen setelah ia menyimpan nomor handphone Noah. Noah menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Hanya segitu, tak masalah untukku." Tidak menunggu balasan Jen yang sepertinya ingin menanyakan sesuatu padanya, ia langsung saja pergi menuju mobil dan begitu saja pergi meninggalkan parkiran supermarket. Pantas saja uang segitu gak masalah untuknya. Ternyata mobilnya saja harganya miliaran. Sudah baik, kaya, ganteng lagi. Beruntungnya wanita yang kelak menjadi pendamping hidup kak. Astaga, aku lupa menanyakan namanya. Jen memukul keningnya sendiri menggunakan telapak tangannya. "Ah iya, aku punya nomor handphonenya, jadi aku nanti bisa langsung bertanya siapa namanya." Sambil tersenyum, Jen masuk ke dalam mobil miliknya. Dan ia menemukan dompet yang sejak tadi dicari di dalam mobilnya. "Dompet keberuntungan. Kalau saja kamu gak jatuh, gak mungkin aku ketemu sama Cogan," katanya, dan setelahnya ia pergi meninggalkan parkiran supermarket. Di apartemen Noah. "Selamat tuan, telah menyelesaikan misi acak. Bekerja mengantarkan Sasa ke lokasi yang dituju. Bekerja memenuhi persediaan makanan instan dan cemilan. Bekerja membantu seorang gadis menyelesaikan permasalahannya. Mendapat hadiah acak. Uang tunai 150 juta rupiah. Keterampilan mata tembus pandang. 500 poin telepon." Sistem, kenapa tiba-tiba muncul misi acak? Memang apa itu misi acak? Misi acak akan membuat tanpa pemberitahuan, dan tak semua yang Tuan lakukan bisa termasuk dalam misi acak. Misi acak biasanya akan muncul dan terselesaikan saat Tuan melakukan sesuatu yang sistem anggap sebuah pekerjaan, tapi semua itu harus terjadi tanpa kesengajaan. Noah mengangguk mengerti. "Lalu apa kamu bisa menjelaskan padaku apa itu keterampilan mata tembus pandang?" Keterampilan mata tembus pandang merupakan keterampilan yang membuat Tuan dapat melihat menembus benda padat. Peringatan sistem, Tuan dilarang keras menggunakan keterampilan mata tembus pandang untuk memuaskan keinginan junior Tuan. Kalau sudah menyangkut juniornya, Noah lebih mudah mengerti apa itu keterampilan mata tembus pandang. Ya, aku tidak akan menggunakan keterampilan itu untuk sesuatu yang salah. Tapi, beritahu aku bagaimana cara menggunakan keterampilan ini. Tuan cukup mengatakan aktif, dengan sendirinya keterampilan mata tembus pandang akan aktif. Dan untuk meningkatkannya, Tuan cukup mengatakan stop. Ingin mencoba keterampilan mata tembus pandang, Noah mengatakan aktif. Lalu ia mengarah pandangan ke tembok di sebelahnya dan segera dia mengatakan stop. Sesuatu yang seharusnya dia lihat dengan jelas terlihat olehnya. Kalau saja tak ada larangan dari sistem, aku tidak akan menolak keindahan pemandangan di sebelah. Apartemen sebelah adalah milik dua mahasiswi, dan apa yang sesaat dilihatnya menunjukkan kalau kedua wanita itu tak lurus lagi. Di saat ada para jomblo sepertiku, mereka justru memiliki aktivitas sesama. Untuk membuang pikiran kotornya, Noah memutuskan mandi dan setelahnya ia akan pergi makan malam di luar.
Di parkiran apartemen, Noah membuka lembar dua matanya saat tak lagi melihat keberadaan motor metik miliknya di parkiran. Ia berencana pergi menggunakan motor metiknya, tapi begitu tiba di parkiran motor, ia tak menemukan motor metiknya, melainkan justru menemukan keberadaan motor sport 1000 cc berwarna hijau. Sistem, apa ini yang dinamakan upgrade dari motor metik menjadi motor sport? Noah teringat hadiah sistem yang menghadiahkan padanya upgrade motor metik menjadi motor sport, tapi yang dilihatnya bukanlah upgrade, melainkan motor metiknya ditukar dengan motor sport. Motor metik Tuan telah didaur ulang, dan dengan sedikit tambahan makan jadilah motor sport yang saat ini Tuan lihat. Kalau motorku sudah berubah, apa mungkin kunci motor dan surat-surat kepemilikan motorku masih berlaku untuk motorku saat ini? Tuan tenang saja, kunci motor dan surat-surat kepemilikan motor juga telah di-upgrade oleh sistem, sehingga Tuan tak perlu ragu jika ingin mengendarai motor yang telah di-upgrade oleh sistem. Mendengarnya, Noah segera mengeluarkan kunci motor di saku celana dan melihat surat-surat motor di dompetnya. Benar saja, semua telah berubah menjadi seperti jenis motor yang saat ini menjadi miliknya. Noah pergi meninggalkan apartemen miliknya menggunakan motor sport 1000 cc yang suaranya menggelegar di sepanjang jalan. Malam ini aku benar-benar menjadi pusat perhatian. Dilihatnya sepanjang jalan banyak orang, terutama para wanita yang mengarah pandangannya ke arahnya. Namun dikarenakan Noah yang pada dasarnya merupakan orang yang cuek pada keadaan sekitarnya, ia mengabaikan orang-orang yang terus memperhatikannya dan terus saja melanjutkan perjalanan. Kebetulan malam ini adalah malam minggu, jadi jalanan malam cukup ramai karena banyak pasangan muda yang keluar menikmati malam. Bagi Noah yang baru saja kehilangan pasangannya, ia memilih pergi ke tempat yang tidak terlalu ramai, tapi menyuguhkan pemandangan malam yang indah dipandang. Terus berkeliling, akhirnya ia memutuskan pergi ke suatu tempat makan yang dulu sering dikunjunginya sebelum menjalin hubungan dengan Nancy. Dan kebetulan tempat itu tak jauh dari supermarket yang sore tadi digantikannya, dan juga tak begitu jauh dari rumah Sasa. Sampai di tempat tujuan, baru juga memarkir motor dan buka helmnya, ia melihat keberadaan dua orang yang sebenarnya tak pernah dia ingin lihat. Namun, karena sudah terlanjur berhenti dan lagi salah satu dari orang itu melihat ke arahnya, Noah tak ingin dianggap pengecut. Ia terus melangkahkan kaki mengabaikan keberadaan dua orang yang kini bersama-sama melihat ke arahnya. Dia benar-benar mengabaikan mereka, dan memilih pergi memesan makanan serta minuman untuk dirinya sendiri. Saat mencari tempat duduk kosong, tak sengaja pemandangan Noah bertemu dengan pandangan wanita yang tak diduga juga ada di tempat saat ini. Dan wanita itu tak lain adalah Sasa, langsung memanggil namanya dengan sedikit lantang. Tidak menemukan tempat kosong saat mendengar Sasa memanggil dirinya dan lagi ada tempat kosong di sebelahnya. Noah melangkahkan kaki mendekati Sasa tanpa lebih sulur melihat wanita yang duduk di sebelah Sasa. Noah duduk di depan Sasa bertepatan dengan wanita di sebelah Sasa yang mengangkat wajahnya. Setelah beberapa saat yang lalu menunduk karena sibuk dengan layar handphonenya. Saat keduanya saling bertatapan, Noah hanya tersenyum karena mengenali wanita itu adalah Jen, si gadis SMA. Sedangkan Jen yang melihat keberadaan Noah, ia menoleh ke samping melihat Sasa, dan ia yakin dua orang itu saling mengenal. "Kak Sasa, kenal sama kakak ini?" tanya Jen pada Sasa. Atau nama sebenarnya adalah Natasha. "Sudah lama, Dek. Aku kenal sama Mas Noah. Kenapa? Kamu naksir? Sayangnya setauku Mas Noah itu sudah punya pacar, tapi kok malam minggu sendirian aja, Mas?" Dari sebelumnya memandang Jen, kini pandangan Sasa tertuju pada Noah. Hubungan yang tak bisa dipertahankan pada akhirnya berakhir di tengah jalan. Noah menjawab pertanyaan Sasa, bertepatan dengan sepasang kekasih baru melintas di dekatnya. Mendengar itu, Sasa dan Jen tahu kalau hubungan Noah dan kekasihnya baru saja berakhir. Entah kenapa, Sasa bahagia mendengar kabar berakhirnya hubungan Noah dengan kekasihnya. Sedangkan Jen, ia bisa melihat kalau Sasa memiliki ketarikan pada Noah dan itu membuatnya senang. Jen senang jika Sasa benar-benar tertarik dengan Noah. Ketertarikan itu menunjukkan kalau Sasa sudah berhasil move on dari mantan kekasihnya yang dulu ketahuan selingkuh. Padahal Sasa sudah membuatnya menjadi pria yang sukses. Saat Sasa dan Jen ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba saja ada seorang pria yang langsung saja melangkahkan pukulan ke wajah Noah. Plak! Tuh! Episode 7. Mencuri pandang. Noah lebih dulu bereaksi memukul pria yang melayangkan pukulan kepadanya, membuat pria itu terdorong mundur sempoyongan karena pukulan Noah tepat mengenai perutnya. Misi sistem terpicu, tuan rumah harap bekerja melindungi Nona Sasa dari mantan kekasihnya yang sedang marah, dikarenakan ia melihat mantan kekasihnya sedang dekat dengan pria lain. Hadiah misi, selesaikan misi jika tuan ingin mengetahui hadiah dari misi ini. Jika tuan tidak menginginkannya, silakan abaikan misi ini dan pergi menjauhi Nona Sasa. Meski belum tahu hadiah apa yang akan didapatkan begitu menyelesaikan misi, yakin dirinya tidak akan dibuat kecewa oleh hadiah sistem. Noah memilih mencarikan misi sistem. Lagi pula, pria itu sudah lebih dulu mencari masalah dengan dirinya.
Kurang ajar, beraninya kau memukulku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Pria yang telah merasakan pukulan Noah berteriak marah. Kenapa juga? Aku tidak berani memukul orang yang jelas ingin memukulku. Lagian, siapa kau sampai aku perlu mengenalmu? Noah sedikit pun tak takut pada pria yang hanya besar mulut tapi lemah dalam tindakan. Kalian, beri pelajaran padanya yang sudah berani memukulku dan berani mendekati kekasihku. Setelah itu menyuruh 3 pria berbadan kekar dengan tubuh dipenuhi tato memberi pelajaran pada Noah. Kalian bertiga terlihat bodoh, jadi pelajaran apa yang bisa kalian berikan padaku? Jangan sampai apa yang kalian ajarkan padaku justru membuatku yang sudah pintar ini menjadi bodoh. Noah mencibir sambil tersenyum, menghina 3 pria yang tentu saja marah setelah mendengar cibirannya. Noah tentu tahu pelajaran dimaksud mantan kekasih Sasha adalah memukulinya sampai babak belur. Tapi sayang sekali mereka salah memilih lawan, karena akhirnya mereka lah yang babak belur dihajar Noah. Kalian cuma menang tato. Soal kemampuan bela diri, kalian benar-benar bodoh. Noah menghina habis-habisan mereka bertiga yang sudah babak belur setelah sebelumnya mereka saling beradu pukul dan tendangan. Tentunya tak ada pukulan maupun tendangan yang mengenai Noah, sebaliknya mereka justru dibuat babak belur oleh pukulan Noah yang dikombinasikan dengan tendangan. Tidak terima 3 anak buahnya dikalahkan, pria yang dekat dengan Sasha, mantan kekasih Sasha mengeluarkan pisau lipat dan kembali ingin menyerangnya, yang membuat marah dengan pisau lipatnya di tangannya. Namun, belum juga menggerakkan maju, pria itu jatuh tersungkur setelah terdengar suara tembakan, yang mana tembakan itu mengenai tepat kaki kiri mantan kekasih Sasha. Mas Noah, nggak apa-apa kan? Sasha mendekati Noah, memastikan tak ada luka di tubuhnya, dan datang bersama 4 orang polisi yang langsung mengamankan 4 orang pembuat onar. Aku baik-baik saja, tapi tidak dengan mereka. Noah menunjuk mantan kekasih Sasha dan ketiga temannya yang sedang diamankan pihak kepolisian. Sasha segera mengarahkan pandangannya pada mantan kekasihnya lalu berkata, Kenjo, di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa. Jika mulai sekarang, jangan lagi mengganggu hidupku. Kenjo, mantan kekasih Sasha terlihat tidak terima dengan apa yang dikatakan Sasha, dan dengan lantang ia membalas, Sa, aku masih cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Waktu itu aku hilaf. Dan aku janji, gak akan melakukannya lagi asal kamu kembali kepadaku. Sasha merasakan gatal di telinganya dan ia ingin memuntahkan isi perutnya saat mendengar balasan Kenjo. Menurut Sasha, urat malu Kenjo sudah putus, sampai berani mengatakan sesuatu yang menjijikan di hadapan banyak orang. Yang kebanyakan memilih menyingkir saat terjadi pertarungan antara Noah dan orang-orang yang membawa Kenjo. Namun setelah datangnya pihak polisian yang mengamankan Kenjo dan ketiga temannya, orang-orang kembali mendekat. Dan tak sedikit yang merekam apa yang sedang terjadi, bahkan ada beberapa orang yang sengaja melakukan siaran langsung. Sebenarnya sudah ada yang melakukan siaran langsung saat Noah dengan mudahnya membuat babak belur 3 orang yang dibawa Kenjo. Dan tanpa disadari Noah, ia saat ini sedang viral di media sosial. Kembali ke Sasha yang ingin sekali menendang wajah Kenjo, tapi pada akhirnya ia hanya bisa berkata, Kenjo, kita benar-benar sudah berakhir, dan jujur saja aku sudah merasakan jijik jika hanya dengan melihatmu. Jadi jangan harap ada hubungan seperti dulu di antara kita, tegasnya. Lalu ia menyuruh polisi membawa Kenjo dan ketiga orang itu ke penjara. Kenjo masih saja tidak terima dengan keputusan Sasha. Dia terus mengantarakan perasaannya, tapi sayangnya ia sudah diamankan pihak kepolisian dan dimasukkan ke dalam mobil patroli untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya kakak sadar juga kalau pria itu tidak ada baiknya. Jin yang sejak tadi berdiam di belakang Sasha akhirnya membuka suara setelah Kenjo diamankan ke pihak kepolisian. Aku dulu dibutakan oleh cinta dan tanpa sadar kalau ia selama ini hanya menginginkan hartaku. Beruntung aku masih bisa menjaga kesucianku darinya. Kalau saja aku kehilangan semua karena ia, mungkin saat ini aku sudah gila. Sasha bicara dengan tersenyum pada Jen. Di sisi lain, Noah yang sebenarnya tidak bersalah, dia memilih meminta maaf pada semua orang dan pemilik tempat makan karena sudah membuat keributan. Semua orang tak masalah karena mereka tahu Noah hanya membela diri. Sedangkan pemilik tempat makan, ia hanya meminta ganti rugi saat kursi yang patah. Dan Noah meminta masukkan tagihan ganti rugi ke tempat tagihan makanan dan minuman yang sebelumnya sudah ia pesan, tapi belum disajikan di atas mejanya. Setelah itu, keadaan kembali seperti semula. Orang-orang bersantai sambil menikmati makanan dan minuman. Mas Noah, maafin aku ya, gara-gara aku Mas harus minta maaf sama mereka semua. Padahal aku yang seharusnya minta maaf pada mereka, terutama kepada Mas. Sasha merasa bersalah karena semua masalah malam ini berasal dari dirinya. Kedua sudut bibir Noah terangkat, membentuk senyuman menawan di wajahnya. Sudah, tidak perlu membahas apa yang sudah terjadi, sebaiknya kita makan, katanya pada Sasha dan juga Jen, bertepatan dengan datangnya pesanan makanan minum mereka. Iya, tidak lagi bahas yang sudah terjadi, tapi biarkan aku malam ini yang traktir Mas Noah, sekalian bayar ganti rugi pada pemilik tempat makan.
Sasa bersikeras mentraktir Noah sekaligus membayar ganti rugi. Maaf saja, aku tidak terima traktiran dari wanita. Kalau perlu aku yang traktir kalian. Aturan seorang pria, tidak terima traktiran wanita selagi ia ada uang. Sasa ingin membantah, tapi bisikan Jin membuatnya memilih diam. Kak, seorang pria seperti Kak Noah akan merasa harga dirinya jatuh saat menerima traktiran cewek. Sebaiknya turutin saja kemauan Kak Noah. Bisik Jin membuat Sasa mengerti jika sifat Noah jauh berbeda dengan sifat Kenjo. Mereka bertiga akhirnya menikmati makanan sambil sekali bercanda dan menikmati waktu bersantai. Seolah-olah keributan dengan Kenjo dan orang-orangnya tak pernah terjadi. Di sisi lain ada wanita yang sesekali mencuri pandang ke arah Noah. Apalagi setelah melihat kedatangan Noah yang mengendarai motor sport, serta bagaimana Noah menghajar orang-orang yang terlihat seperti preman. Wanita itu semakin sering mencuri pandang ke arah Noah. Wanita itu adalah Nancy, yang malam ini menikmati malam minggu bersama kekasih barunya, sekaligus calon tunangannya. Malam ini ia berencana menikmati malam minggu di tempat yang sering dikunjungi kekasihnya dan teman-teman saat tiba malam minggu. Akan tetapi ia tak menyangka baru juga sampai dan ingin memesan makanan, ia justru melihat kedatangan mantan kekasihnya yang terlihat mengalami banyak perubahan sejak pertemuannya saat ia memutuskan hubungan dengannya. Bukan hanya penampilannya yang berubah, tapi semuanya ikut berubah, mulai dari mengendarai motor sport dan dapat menghajar 4 orang yang memiliki tubuh tinggi besar. Padahal ia masih ingat bagaimana dulu Noah babak belur saat dikeroyok 2 preman kurus. Bahkan karena pengeroyokan itu ia harus dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Noah, apa yang sebenarnya selama ini kamu sembunyikan dariku? Sekarang kamu benar-benar berubah. Dan apa benar kamu sudah tak menganggap keberadaanku? Ingin rasanya ia menanyakan semua itu langsung ke Noah, tapi ia hanya bisa bertanya dalam hati. Saat Nancy sering curi-curi pandang ke arah Noah, kekasih barunya sekaligus calon tunangannya, pria itu saat ini sedang asik bercanda dengan teman-temannya dan sesekali membahas tentang pekerjaan yang sama sekali tak dimengerti oleh Nancy. Sementara itu, Noah, Sasa, dan Jin yang sudah selesai makan, mereka terlibat obrolan santai. Dan akhirnya Noah tahu jika Jin adalah adik kandung Sasa. Saat melihat malam sudah semakin larut, mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk pulang. Noah pergi ke kasir untuk bayar semua pesanan, juga pesanan Sasa dan Jin. Tidak lupa ia membayar ganti rugi pada pemilik tempat makan. Lagi-lagi saat membayar, ia berpapasan dengan Nancy. Tapi sekali lagi ia mengabaikan keberadaan wanita itu. Selesai membayar, Noah langsung saja pergi meninggalkan meja kasir, mengabaikan Nancy yang ingin sekali menyapanya. Wanita itu menundukkan kepalanya sedih di acukan Noah, tapi ia sadar jika semua salahnya yang tak berani memperjuangkan hubungannya dengan Noah. Bahkan ia baru berani jujur jika dia dijodohkan satu dengan pertunangannya selesai dicetak. Wajar jika ia sekarang sangat membenciku.